Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Cipto Subroto di mata kuliah organisasi. Ya, kita di sini akan membahas tentang modul pertama, yaitu perkembangan teori organisasi. Ya, harapannya nanti teman-teman mahasiswa untuk bisa mengetahui tentang pengertian organisasi, kemudian riwayat singkat munculnya, pendekatan-pendekatan teorinya, baik teori yang sudah jadi dan juga beberapa tingkatan dalam analisis organisasi. Teman-teman sekalian, bahwa mungkin kita harus mengetahui dulu definisi dari organisasi, bahwa organisasi adalah suatu kesatuan sosial dari kelompok individu atau orang yang saling berinteraksi menurut suatu pola yang terstruktur dengan cara tertentu, sehingga setiap anggota organisasi mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing, dan sebagai suatu kesatuan mempunyai tujuan tentunya, dan juga mempunyai batas-batas yang jelas sehingga organisasi dapat dipisahkan secara tegas dari lingkungannya. Pendekatan teori organisasi, kita ketahui ada 3 pendekatan. Ada teori klasik, ada neoklasik, dan juga modern. Di mana kita ketahui pendekatan klasik itu diinisiasi dari teori atau penelitiannya Frederick Winslow Taylor, dengan yang sering kita ketahui bersama, yaitu one best way, ya. Bagaimana metode kerja baku yang paling efisien, yang mampu memberikan hasil yang maksimal. Nah, di sini metode baku ini bisa jadi belum sesuai dengan keinginan pekerja, tetapi pekerja bisa dirangsang dengan imbalan finansial, ya, agar bersedia menjalankan cara kerja tadi, sehingga akhirnya bisa melahirkan spesialisasi pekerjaan, ya, membagi-bagi tugas, dan kemudian bisa menjadi efisiensi dan hasil yang maksimal. Jadi ini konsep Frederick Winslow Taylor, bahwa organisasi itu sama dengan volume pekerjaan yang diselesaikan dibagi kapasitas kerja baku. Jadi kita lihat bahwa konsep yang dikembangkan oleh Taylor ini bukanlah suatu pembahasan mengenai organisasi, tetapi lebih fokus pada pengaturan kerja, ya, terutama di tingkat pelaksana. Tujuannya untuk memperoleh performansi kerja yang terbaik. Walaupun demikian, konsep ini secara implisit telah berpengaruh terhadap bentuk organisasi dan juga pengorganisasiannya. Contoh, penegasan mengenai perlunya keseimbangan antara tanggung jawab dan wewenang dalam satu jenis pekerjaan, pemisahan tugas-tugas yang berbeda dan pengelompokan tugas-tugas yang sejenis, yang lebih dikenal dengan pengorganisasian secara fungsional, dan adanya juga spesialisasi tugas dalam organisasi. Yang ketiga, memperkenalkan penggunaan standar, ya, standar metode kerja, ya, waktu kerja, sehingga bisa digunakan untuk mengontrol performansi kinerja karyawan. Dan juga adanya standar yang membuka kesempatan secara adil menetapkan upah, ya, untuk merangsang sebagai alat untuk memotivasi pekerja. Ya, ini adalah yang mempengaruhi atau teori-teori yang mendasari dari konsep Frederick Winslow Taylor ini, bahwa diinisiasi dari Henry Fayol, kemudian juga disempurnakan oleh Gulick dan Ulrich, ya, dan kemudian oleh Mary Parker Follett, menjadi jembatan antara teori klasik dan neoklasik. Dan kemudian yang sering kita dengar dengan administrative design theory, ya,
yang merupakan jembatan yang menghubungkan pendekatan organisasi klasik dengan pendekatan neoklasik, ya, dari tumpuan terhadap aspek hubungan antara manusia dalam satu organisasi. Yang berikutnya adalah pendekatan neoklasik, teman-teman. Pendekatan neoklasik dimulai dari pabrik Hawthorne, dari Elton Mayo, ya, waktu itu yang meneliti tentang pengaruh kondisi fisik terhadap prestasi kerja, yang memang berpengaruh terhadap kinerja, tetapi di situ juga ditemui adanya faktor lain yang mempengaruhi prestasi kerja, yaitu ikatan sosial. Sehingga ini merupakan pendekatan neoklasik yang merupakan pendekatan baku dari human relation, ya. Bahwa pendekatan ini berpegang pada prinsip-prinsip organisasi adalah suatu sistem sosial di mana hubungan antar anggotanya merupakan interaksi sosial. Yang kedua, interaksi sosial ini menyebabkan munculnya kelompok non-formal organisasi yang memiliki norma tersendiri yang berlaku, yang merupakan pegangan bagi seluruh anggota kelompok. Norma ini berpengaruh terhadap sikap maupun prestasi para anggota kelompok. Yang ketiga adalah interaksi sosial. Antara anggota organisasi bisa dan perlu diarahkan agar pengaruhnya bersifat positif bagi individu maupun kelompok. Ya, dari penjelasan tersebut bahwa perhatian pendekatan neoklasik terfokus pada aspek hubungan antar manusia dalam organisasi, kurang memperhatikan struktur pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang, ataupun secara lebih luas anatomi organisasi. Hal ini seringkali dipandang sebagai kelemahan utama pendekatan neoklasik. Selanjutnya, pendekatan modern. Bahwa pendekatan modern ada beberapa perbedaan, ya, dibandingkan dua pendekatan sebelumnya. Yang pertama, memandang organisasi sebagai suatu sistem yang terbuka. Jadi, merupakan bagian atau subsistem dari lingkungannya. Ini berbeda dengan pendekatan-pendekatan sebelumnya. Yang kedua, keterbukaan dan ketergantungan organisasi terhadap lingkungannya menyebabkan bentuk organisasi perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan di mana organisasi berada, yang berarti bahwa tidak ada bentuk organisasi yang ideal yang berlaku secara umum, ya, tapi tetap harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Oke, sampai di sini kita coba akan masuki latihan soal. Yang pertama, pemahaman mengenai cara berorganisasi berkembang secara bertahap dan semakin lengkap mulai dari pendekatan klasik, neoklasik, dan modern. Jelaskan fokus perhatian dari masing-masing pendekatan dan hubungannya satu sama lain. Coba teman-teman bisa kita pikirkan, ya. Kira-kira pembahasannya seperti ini. Bahwa awalnya pendekatan klasik hanya memperkenalkan cara membagi kegiatan. Setelah itu belum memperhatikan kenyamanan kerja dari organisasi. Disempurnakan oleh pendekatan neoklasik yang menemukan bahwa unsur psikologi dan sosial anggota organisasi itu berpengaruh terhadap kinerja. Pendekatan ini menemukan iklim organisasi perlu dijaga untuk menghasilkan hasil yang optimal di samping penugasan beban kerja. Nah, selanjutnya pendekatan modern menemukan bahwa beban kerja terdistribusi dengan baik, suasana kerja juga nyaman, organisasi tetap juga perlu menyesuaikan dengan lingkungan agar bisa hidup dan berkembang dengan baik. Ya. Kemudian yang nomor 2, berdasarkan pertanyaan butir 1, apakah ada pendekatan organisasi yang perlu dibuang atau tidak relevan lagi? Jawabannya tidak, karena tiga-tiganya merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Ya, organisasi perlu mematangkan ketiga-tiganya untuk bisa menghasilkan
hasil yang optimal, suasana kerjanya baik, dan juga interaksi sosial baik, dan tentunya bisa beradaptasi dengan lingkungan. Yang ketiga, pada modul ini pendekatan mana yang kita pelajari? Jadi kita memberikan pemahaman mengenai pendekatan modern yang mempelajari menyesuaikan organisasi terhadap lingkungan. Karena itu, modul ini tidak akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kejiwaan ataupun dengan cara mendistribusikan kegiatan kepada anggotanya. Ya, kita ke latihan soal pilihan ganda. Pendekatan klasik dan pendekatan neoklasik mempunyai kesamaan, yaitu memandang organisasi sebagai sistem klasik dan neoklasik. Ya, bagus sekali, tertutup. Kemudian, untuk menentukan jumlah tenaga kerja yang diperlukan apabila kita hendak menyelesaikan suatu kegiatan, diperlukan pendekatan klasik, betul sekali. Sebuah organisasi yang mengusahakan agar karyawannya berdisiplin tinggi tetapi tetap mempunyai motivasi yang tinggi dan juga merasa nyaman dalam bekerja, sesungguhnya sedang menetapkan pendekatan betul sekali neoklasik. Ya, dan selanjutnya UT banyak diminati oleh karyawan yang tidak memiliki waktu untuk mengikuti pendidikan reguler. Dengan demikian UT sesungguhnya menerapkan pendekatan apa? Modern. Ya, bagus sekali modern. Dari ketiga pendekatan dalam teori organisasi, pendekatan yang tidak memperhatikan anggota organisasi secara individu atau orang per orang adalah pendekatan modern. Betul. Karena melihat terhadap keseluruhan organisasi. Oke, kita kembali ke kegiatan belajar 2, yaitu acuan dalam pembahasan teori organisasi. Ya, ini proses transformasi untuk mengubah input menjadi output ya dipengaruhi oleh lingkungan. Ya. Kemudian dimensi organisasi, di mana kita lihat ada dimensi struktural dan ada dimensi kontekstual. Ya, teman-teman harus paham untuk perbedaan dimensi struktural dan perbedaan dimensi kontekstual. Di mana dimensi struktural akan kita gambarkan ada diantaranya formalisasi yang menunjukkan tingkat penggunaan dokumen tertulis dalam organisasi yang sebenarnya menggambarkan corak dari perilaku dan kegiatan organisasi. Yang kedua, spesialisasi, di mana menunjukkan derajat pembagian kerja tugas dalam organisasi. Yang ketiga adalah standarisasi, menggambarkan derajat kesamaan cara atau prosedur dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Yang keempat ada sentralisasi, teman-teman, yaitu menunjukkan corak pembagian kekuasaan menurut tingkatan atau hierarki dalam organisasi, antara lain ada jenis keputusan ya yang boleh ditetapkan di setiap tingkatan. Kemudian yang kelima adalah hierarki kekuasaan atau otoritas. Itu menggambarkan pola pembagian kekuasaan serta rentang kendali secara umum ya. Kemudian yang keenam adalah kompleksitas. Ini menunjukkan banyaknya kegiatan subsistem dalam organisasi dan terdiri dari dua, yaitu ada kompleksitas vertikal dan juga ada kompleksitas horizontal, di mana vertikal menunjukkan jumlah tingkatan yang ada, kompleksitas horizontal menunjukkan pembagian kegiatan secara horizontal ya, jadi beberapa bagian dan tingkatan yang sama. Sedangkan dimensi kontekstual itu menggambarkan mohon maaf ada yang terlewat. Untuk dimensi struktural ada tambahan profesionalisme, yaitu tingkatan pendidikan formal maupun tidak formal yang secara rata-rata memiliki atau dimiliki oleh anggota. Kemudian konfigurasi merupakan bentuk pembagian anggota organisasi pada bagian-bagian organisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Ya. Selanjutnya dimensi kontekstual itu menggambarkan karakteristik keseluruhan organisasi dan lingkungannya yang terdiri dari satu, ukuran organisasi menunjukkan personil atau karyawan yang dimiliki.
Kemudian teknologi organisasi, bagaimana penggunaan tingkat teknologi. Kemudian juga lingkungan, menggambarkan keadaan seluruh elemen yang ada dalam organisasi. Kemudian kita lanjut teori organisasi, di mana sebetulnya jika teori didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan ataupun fakta yang berlaku umum, maka menurut pandangan pendekatan modern bisa dikatakan bahwa pengetahuan manusia tentang organisasi belum cukup memadai untuk dinyatakan sebagai teori. Rumusan pendekatan klasik seperti rentang kendali yang ideal 6-12 orang ataupun aturan yang tentang hubungan antar manusia yang dirumuskan dalam pendekatan neoklasik ternyata tidak satupun yang bisa berlaku secara umum. Pendekatan modern sendiri menyatakan bahwa yang kita miliki saat ini bukanlah teori tentang organisasi, melainkan cara berpikir atau way of thinking mengenai organisasi, yaitu cara meninjau, menganalisis, ya lebih tepatnya itu hanya itu. Dan juga dilakukan dengan memperhatikan regulasi dari sifat organisasi, ya, yang hanya berlaku untuk satu lingkungan atau situasi tertentu. Kita sampai kepada beberapa tingkatan dalam organisasi, di mana kita lihat ada lingkungan organisasi, kemudian ada organisasi secara keseluruhan, bagian-bagian organisasi, dan kumpulan individu. Kita lihat seperti gambar arah analisis dalam analisis organisasi, di mana di sini kita lihat individu terkecil ada kumpulan individu, kemudian bagian organisasi, kemudian ada organisasi di atasnya, dan ada lingkungan. Nah, dan ini terdapat permasalahan-permasalahan di sini. Ya. Kemudian teman-teman, lingkup pembahasan, di mana lingkup pembahasan ini dimulai dari lingkungan, yaitu cara melihat, mengukur lingkungan, bermacam-macam jenis lingkungan, dan pengaruh lingkungan terhadap organisasi. Efektivitas organisasi juga kita menjadi lingkup pembahasan dalam di sini. Kemudian berbagai aspek internal pengaruh terhadap organisasi, yaitu ada birokrasi, ukuran dan pertumbuhan organisasi, teknologi. Yang keempat adalah setelah menjelaskan tadi bahwa aspek yang berpengaruh terhadap organisasi, barulah diberikan penjelasan mengenai bentuk apa struktur yang diinginkan. Ya, sebagai penutup kita lihat bahwa organisasi merupakan sistem rumit, ya. Manusia itu sebagai sistem rumit dalam organisasi, sebagai dibutuhkan pendekatan atau alat, ya. Kemudian menganggap bahwa manusia adalah makhluk psikososial, sehingga organisasi sebagai subsistem lingkungannya harus bisa menyesuaikan dengan keadaan. Ya, itu tadi untuk pembahasan KB2. Kita kembali ke latihan soal. Apa sebabnya dikatakan bahwa organisasi memiliki ketergantungan ganda terhadap lingkungan? Ya, karena organisasi itu tergantung terhadap input. Kemudian setelah input, sebagai contoh adalah material. Di sini kita membutuhkan bahan baku kita butuh lingkungan dari eksternal, yaitu supplier. Kemudian setelah diolah menjadi bahan jadi itu harus dilempar ke pasar, atau kita butuh lingkungan pasar, ya, gambarannya seperti itu. Kemudian yang kedua, hubungan antara prinsip ketergantungan kontingensi dengan kenyataan bahwa organisasi memiliki ketergantungan terhadap kondisi lingkungannya. Ya, ketergantungan Anda menyebabkan organisasi perlu menyesuaikan diri terhadap lingkungan, ya. Sebagai contoh, apabila diputuskan untuk memberikan mobil dinas kepada setiap camat di Indonesia, maka mungkin ada camat yang tidak dapat memanfaatkan mobil karena daerah camatnya merupakan kawasan perairan. Itu satu contohnya. Ya, yang ketiga, jelaskan manfaat dimensi struktural dan kontekstual dalam pemahaman mengenai organisasi.
Ya, dimensi struktural menunjukkan bahwa bentuk suatu organisasi, misalnya organisasi itu dikelola secara demokratis atau otoriter. Kalau dimensi kontekstual menjelaskan bagaimana kondisi atau posisi suatu organisasi relatif terhadap lingkungannya. Contoh, organisasi merupakan organisasi yang paling besar dan paling kecil dibanding organisasi jenis yang terdapat di lingkungannya. Itu dimensi kontekstual, tergantung konteksnya perbandingnya. Ya, kemudian kita latihan soal untuk pilihan ganda. Dimensi kontekstual yang menyatakan besarnya organisasi diukur besarnya. Oke, ya jumlah anggota. Betul. Seorang konsultan yang selalu mengusulkan teknik yang sama untuk menyelesaikan setiap jenis masalah mengabaikan pengaruh lingkungan terhadap organisasi. Kemudian, sebagai orang berpendapat bahwa teori organisasi belum bisa dianggap sebagai teori, lebih tepat dinyatakan sebagai pendekatan karena tidak berlaku umum. Kemudian yang keempat, tingkat pendidikan rata-rata anggota merupakan bagian dari dimensi struktural. Betul. Kemudian banyak pihak yang atau bahan bacaan yang menyatakan rentang kendali terbaik adalah 6 sampai 12 orang. Pernyataan juga diwarnai oleh teori klasik ya, pembagian tugas. Oke, teman-teman mahasiswa UT dimanapun Anda berada, itulah tadi penyampaian untuk organisasi di modul 1. Dan apabila ada banyak kekurangan, ada banyak kesalahan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan sampai ketemu di tutorial modul kedua organisasi. Terima kasih, saya Cipto Subroto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.